Selain kawasan Kebun Pala, kawasan permukiman di Bidara Cina juga terendam banjir sejak pagi tadi. Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama yang ada di Bidara Cina, Jakarta Timur. Albi, bagaimana kondisi siang ini di sana? Berapa ketinggian air akibat banjir dan apakah warga banyak yang mengungsi atau justru bertahan di rumah mereka, Albi? Ya, selamat pagi menuju siang saja. Saat ini saya berada di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Dan kalau misalnya saja bisa lihat di sebelah kanan saya ataupun di belakang saya, ini ada pemukiman di RT 7 RW 9, Kelurahan Bidara Cina yang masuknya itu dari Jalan Tanjung Lengkong, Jakarta Timur. Saat ini sudah terendam oleh banjir. Bisa dilihat di sini ada sejumlah warga ataupun remaja yang tengah mencoba untuk masuk ke dalam genangan banjir ini sendiri karena memang rumah mereka ada di dalam sana. Ketinggian air sudah mencapai sekitar 1 meter, di mana air ini sudah mulai menggenangi kawasan RT 9 di RW 7 ini sejak dini hari pagi tadi. Sekitar pukul 5 sudah mulai berangsur-angsur naik. Ini karena memang informasi yang saya terima dari warga yang memang tinggal di sini, ini mereka sudah mendapatkan himbauan dari grup WhatsApp yang dikelola oleh RT ataupun RW mereka sendiri. Dan kemudian mereka mendapatkan laporan untuk bersiaga karena ketinggian air ataupun banjir kiriman dari wilayah selatan seperti misalnya dari Bogor dan juga Depok udah memasuki level siaga 2 di beberapa bendung air seperti di Katulampa dan juga Depok, sehingga dalam hitungan beberapa jam ke depan sejak malam tadi maka diprediksi sejumlah pemukiman penduduk yang berada di bantaran Sungai Ciliwung seperti yang ada di kawasan Bidara Cina ini berpotensi tergenang banjir, dan ini sudah terjadi, di mana berangsur-angsur air ini sejak pukul 5 pagi tadi sampai dengan sekarang sudah pukul 11 masih menggenangi kawasan ini dengan ketinggian bervariasi tentunya tergantung dengan kontur dari pemukiman ini sendiri. Ada yang sekitar 50 cm, 1 meter, dan bahkan ada yang sudah mencapai 1,5 meter untuk bagian yang paling dekat dengan sisi bantaran sungai sendiri. Tetapi kalau misalnya saya juga perhatikan dan juga bertanya kepada sejumlah masyarakat yang tinggal di lokasi ini saja, mereka masih bertahan di rumah-rumah mereka sendiri dan mayoritas belum mengungsi seperti itu. Walaupun di kelurahan, di kantor kelurahan, sebelum saya menuju ke lokasi ini di Kelurahan Bidara Cina sudah ada posko bencana banjir yang sudah disiapkan oleh pihak kelurahan sendiri yang tentunya juga bekerja sama dengan BPBD DKI Jakarta untuk bisa mengantisipasi ketika banjir dengan debit air yang lebih tinggi menggenangi kawasan ini, sehingga masyarakat nantinya bisa menuju ke tempat-tempat pengungsian seperti posko bantuan banjir yang ada di kantor kelurahan, ada juga gor yang berlokasi dekat sini, dan juga masjid yang bisa dijadikan sebagai salah satu tempat mengungsi. Nah, sebagai informasi juga saja bahwa saat ini kondisi aliran listrik di sejumlah rumah-rumah yang ada di sekitar saya ini masih nyala karena memang belum ada pemadaman yang dilakukan. Menurut keterangan warga, biasanya listrik baru akan padam ketika ketinggian air sudah mencapai box meteran listrik, karena itu sudah berpotensi untuk mengganggu jaringan listrik, sehingga sampai saat ini listrik masih terhubung. Tetapi ini tentunya juga harus diwaspadai oleh masyarakat karena tentu akan banyak sekali jaringan listrik yang bisa saja ada yang terbuka, lalu karena air ini sifatnya konduktor ataupun menghantarkan aliran listrik, tentu ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat ataupun warga yang tinggal di sini, terutama anak-anak yang kadang-kali memang memanfaatkan banjir ini untuk sebagai wahana bermain mereka di tengah genangan air. Nah, menurut warga juga sebenarnya ini adalah di menjelang akhir penghujung tahun 2023, ini adalah banjir kedua yang mereka alami sejak akhir Oktober lalu ketika hujan mulai mengguyur sejumlah kawasan Jabodetabek, dan ini adalah kali kedua. Dan diprediksi juga masyarakat sudah mendapatkan sejumlah informasi baik dari itu tingkat RT, RW ataupun dari BPBD dan juga dari BMKG bahwa curah hujan di wilayah Jabodetabek khususnya di Jakarta sendiri masih akan terus terjadi mulai November ini sampai dengan akhir Januari 2024 mendatang, sehingga masyarakat diminta untuk terus waspada dan juga terus mengantisipasi diri untuk kemungkinan banjir susulan yang bisa saja terjadi di kurun waktu beberapa waktu ke depan sesuai dengan prediksi dari BMKG. Nah, warga juga menyatakan bahwa sebenarnya semenjak sodetan aliran sungai dari Ciliwung untuk menuju dialirkan ke BKT ini sudah diresmikan oleh pemerintah, waktu surut daripada genangan air jika tidak ada lagi kiriman ataupun tidak ada hujan turun lagi, ini bisa mencapai lebih kurang dalam waktu 1 hari. Ini berbeda dengan pada saat sodetan belum rampung ataupun belum difungsikan. Banjir yang mengenang sejumlah kawasan yang ada di sini bisa mengenangi kawasan ini selama beberapa hari atau bahkan ada yang mencapai 1 bulan. Sehingga
dengan hadirnya sodetan tersebut turut membantu warga untuk bisa mengurangi waktu genangan air untuk menjadi lebih singkat. Tetapi memang masyarakat diharapkan untuk tetap waspada, mengingat saat ini juga kondisi Jakarta sedang hujan dan mulai turun gerimis, sehingga kewaspadaan harus tetap dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di lokasi ini. Begitu, Syaza. Albi, ini bukan kali pertama banjir terjadi di sana dan karena itulah kemudian warga memilih untuk tetap berada di rumah mereka walaupun banjirnya cukup tinggi. Nah, lalu bagaimana mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari? Kalau banjir seperti itu tentunya kan mengganggu aktivitas mereka. Iya saja, terkait dengan aktivitas masyarakat sendiri, sampai saat ini memang masih beraktivitas secara normal. Bahkan di depan saya di sini ada warung nasi seperti itu, bisa dikatakan masih melakukan aktivitasnya seperti hari-hari biasa, masih melayani beberapa pedagang walaupun belum terdampak banjir, tetapi penjaga warung ataupun pemilik warung makan di sini mengaku bahwa jika hujan terus-menerus turun, lalu juga kiriman banjir dari wilayah selatan seperti misalnya Depok dan juga Bogor terus mengalir, maka bukan hal yang tidak mungkin banjir akan naik ke lokasi ini. Karena lokasi ini menjadi salah satu titik yang cukup rendah juga di wilayah Bidara Cina ataupun di kawasan Jakarta Timur, dan lokasinya sangat berdekatan dengan bantaran Sungai Ciliwung. Tetapi mereka memang karena sudah bertahun-tahun tinggal di lokasi ini, sudah sering merasakan banjir sejak 2022 dan juga 2002 maksud saya, dan juga tahun 2007 yang mana banjirnya cukup besar melanda Jakarta. Mereka tentu sudah terbiasa dan juga mengantisipasi, dan mereka tentunya membutuhkan sejumlah solusi dari pemerintah ataupun bantuan untuk bisa membantu meringankan bencana yang saat ini sedang mereka hadapi ataupun ancaman bencana yang akan mereka hadapi, yaitu bencana banjir yang memang sudah sering berulang kali. Sehingga masyarakat selain waspada juga harus ada pemerhatian dari pemerintah untuk bisa sama-sama bekerja sama mengantisipasi hal ini. Begitu, Syaza. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Albi Pratama yang melaporkan langsung dari Bidara Cina, Jakarta Timur.